أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis. مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah luar biasa dengan mendatangkan satu bulan di antara bulan yang lain bernama bulan suci Ramadan. Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Yang diseru oleh Allah untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Pertanyaannya kemudian adalah siapakah orang-orang yang beriman itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya teringat dengan salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yang berjudul Nasaihul Ibad, disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, menyebutkan bahwa suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah para sahabatnya lalu kemudian berkata, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kabar kalian? Ketika kita ditanya, bagaimana kabar tak? Aga karebata, kaifa halu? How are you? Maka jawaban kita pada umumnya alhamdulillah bi khair, baik-baik saja. Alhamdulillah I am fine, madece mua bajik-bajik. Tapi ketika sahabat ditanya, bagaimana kabar kalian? Jawaban para sahabat, asbahna mu'minina billah. Kabar kami pagi hari ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul kemudian bertanya, ma alamatu imanikum? Apa tanda keimanan kalian? Jawaban para sahabat, nashkuru ala-Rahman. Kami mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi rasa syukur kita, berarti semakin tinggi kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur maka hati menjadi makmur, hidup semakin teratur. Walaupun makannya cuma bubur, kadang-kadang pakai sayur, itu pun dikasih sama Pak Mansur, penjual beras kencur, dilarang ngawur, ngelantur. Syukur jauhi takabur, perbanyak tafakkur, insya Allah selamat siksa kubur. Allah berikan kita kulit hitam, syukur kita masih hidup. Jangan pernah bandingkan kulit hitam kita dengan orang yang lain berkulit putih. Sekarang ada RDL, sabun racikam, pepaya, bisa putih, mengupas kulit kita menjadi kulit macan. Nauzubillah. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bersyukur maka Allah akan menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda keimanan yang pertama adalah memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan saya tambah dan saya tambah. Tapi barang siapa berkufur, nikmat Allah dikufuri, maka azab Allah sangatlah pedih. Ramadan datang,
menjadi wujud rasa syukur kita kepada Allah. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanda keimanan yang pertama, nashkuru 'ala Allah. Kemudian yang kedua, orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nasbiru 'alal bala. Bersabar terhadap bala, musibah, ujian yang diberikan kepadanya. Saat ini dunia tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan salah satu makhluk yang paling kecil bernama virus corona. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua untuk mengukur kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda keimanan adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasulmu, dan taatilah para pemimpin ulama di antaramu. Ulama sudah berfatwa, mengeluarkan himbauan untuk kita menghindari keramaian, berjamaah di rumah saja, jangan lantas berkumpul di masjid. Bukan larangan kita untuk berkumpul di masjid untuk selamanya, tapi untuk sementara. Untuk apa? Untuk kebaikan kita bersama. Jangan lantas kemudian kita tampil ke depan untuk menjadi orang yang lebih hebat dibandingkan dengan ulama, lalu kemudian berkata bahwa kenapa kita dilarang ke masjid, kenapa kita dilarang berkumpul untuk suatu kebaikan. Kebaikan memang dilaksanakan, tapi jika untuk mengancam nyawa orang lain dan diri kita, maka itu harus dihindari semaksimal mungkin. Fatwa ulama sudah dikeluarkan. Majelis Ulama Indonesia sudah berfatwa. Majelis, ingat, adalah perkumpulan ulama-ulama yang banyak ilmunya, wawasan pengetahuannya tidak diragukan lagi. Maka mari kita ikuti himbauan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan ulama kita. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita. Sabar menghadapi wabah musibah ini, karena yakin dan percaya ini akan segera berlalu. Ketika kita dekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan menurunkan segala bantuan kepada kita. Mendekat kepada Allah tidak harus beramai-ramai, saudaraku. Kita bisa mendekat kepada Allah dalam sendiri. Kita sujud kepada Allah di sepertiga malam, kita bangun, mengentuhkan dahi kita, bersujud di hadapan Allah, minta kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Allah adalah penerima permintaan kepada kita. Udu'uni astajib lakum. Mintalah, maka Allah pasti akan mengabulkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dibenci oleh syaitan. Tanda keimanan yang ketiga, kata sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anarda bil qada." Menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini beserta isi-isinya sudah menjadi kodrat ilahi. Bahwa Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuknya. Allah menciptakan kita disertakan dengan rezekinya, disertakan dengan jodohnya, dan ditentukan mautnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lantas berkata kemudian bahwa tidak usah berusaha karena Allah sudah tentukan. Tidak juga. Kenapa? Karena hasil akan diperoleh ketika kita berusaha dan berikhtiar. Setidaknya ada duit menjadi kunci kehidupan kita. DUIT, doa, usaha, iman, tawakal. Ketika kita sudah berdoa, kemudian kita memiliki ikhtiar, kita berusaha kepada Allah, lalu kemudian kita beriman kepada Allah dan tawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupkan kebutuhan kita. Ketetapan Allah sudah ditentukan. Allah berikan kita dengan ujian yang saat ini kita hadapi bersama. Maka mari kita bersatu padu, bahu membahu, untuk membantu pemerintah dan ulama kita untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi bersama. Jangan lantas menyalahkan satu sama lain. Jangan lantas memandang diri lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Ibadah bisa kita kerjakan semampu kita, tapi yang namanya larangan harus kita kerjakan dan kita tinggalkan seluruhnya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kita yang berkelanjutan, sehingga umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbanyak kebaikan-kebaikan kita, memperbanyak kebaikan untuk kita jadikan modal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keimanan kita, karena sungguh ujian hidup diberikan oleh Allah. Kunci utamanya untuk bisa melewatinya adalah dengan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira ketika kalian berkata saya beriman kepada Allah, lantas kalian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Musibah terjadi, bencana melanda, koreksi diri, adakah yang terlupa?
cobaan menerpa, menyesakkan dada, teliti diri, adakah kita alfa? Kadang dunia membuat terlena, hingga lupa kita akan kemana. Segeralah memohon ampunan, agar terhindar dari hukuman. Oh, sadari, oh, introspeksilah diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk melewati segala ujian yang diberikan kepada Allah, hingga pada akhirnya kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang kasar, mohon dimaafkan, karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Minallahi musta'an walatiklan, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.